Gen Z disuruh kreatif tapi boomers gak adaptif. Milenial cuma nyenggir udah males proaktif. Gen X gak nyambung komunikasi makin destruktif. Perlahan menggerus nalar hingga abrasif. Usia produktif lowongan kerja dibatasi. Tapi punya presiden udah aki-aki. Harus berpenampilan menarik dan punya skill. Tapi punya menteri macam Bahlil. Asal janji buka banyak lapangan kerja. Dari mulut bocah yang tanpa malu tabrak etika. Tatap kosong tampang blow lebih redup dari senja. Ngajarin mandiri tapi dia kerja jalur papa. Anak muda dipaksa kerja dalam sistem manula. Yang udah hipertensi, lemas, syawat, sakit gula. Dipaksa waras dalam kondisi negeri yang gila. Diajari norma oleh pelaku asusila. Hey, boomers masih gila, kuasa minta dianggap raja. Gen X sibuk gosipin janda sambil kerja. Milenial terjebak romantisme aroma ganja. Gen Z berlimpah teknologi bikin mental manja. Ini zaman yang penuh ironi bagi Gen Z yang hidup di kondisi saling ngadu gengsi. Level gak sampai bikin minder terus tensin. Mau jalan aja harus mikir uang bensin. Gak peduli finansial yang penting flexing. FOMO demi YOLO semua hal mau ditesting. Gampang mager rebahan sambil scrolling wasting. Kagak sadar kalau hidupnya lagi di setting. Lakuin apa aja semua harus diposting. Ada yang nyindir langsung sensi hilang ghosting. Demi eksistensi gak peduli masuk circle toxic. Walau cuma disuruh-suruh macam proxy. Hidup berasa kiamat kalau gak pegang smartphone. Wajib update pantau info semua platform. Iseng dikit bisa belok ke situs hardcore. Gampang melo cuma gara-gara drakor. Boomers masih gila kuasa minta dianggap raja. Gen X sibuk gosipin janda sambil kerja. Milenial terjebak romantisme aroma ganja. Gen Z berlimpah teknologi bikin mental manja. Sekolah cuma bisa ngajarin teori jujur, tapi praktek sehari-hari main di kubangan lumpur. Koruptor gak ketangkap, dianggap nasib mujur. Syukur luntur dari tutur sebuah kultur yang mundur. Selalu nostalgia banggakan masa lalu. Padahal kerja cuma nyusahin macam benalu. Sok bijak sok agamis tapi gak punya malu. Istri boleh satu tapi simpanan bisa 10. Dari notif ke notif jadi budak algoritma. Emosi naik turun, pikiran penuh stigma. Cari validasi serba instan meski gak guna. Jiwa keropos di balik tampilan luar sempurna. Generasi muda didoktrin soal moral oleh para generasi tua pelaku amoral. Pelaku pelecehan bisa dianggap normal. Hukum dibeli dengan tumpukan uang bawah bantal. Boomers masih gila kuasa minta dianggap raja. Gen X sibuk gosipin janda sambil kerja. Milenial terjebak romantisme aroma ganja. Gen Z berlimpah teknologi bikin mental manja. Boomers masih gila kuasa minta dianggap raja. Gen X sibuk gosipin janda sambil kerja. Milenial terjebak romantisme aroma ganja. Gen Z berlimpah teknologi bikin mental manja. Hey, gak ada kapoknya para dewan terus berulah. Memang gak ada niat untuk berubah. Pancing emosi rakyat terus sumbar sumpah. Bikin undang-undang seenaknya meludah. Tuntutan dari rakyat terus dipinggirkan. Nyawa martir tak lagi dianggap tersingkirkan. Kepentingan diri dan kelompok hanya di pikiran. Udah gak mempan lagi sama sindiran. Rancang aturan tanpa transparansi. Setelah ramai baru sibuk klarifikasi. Gak disembunyikan jauh dari publikasi. Disahkan cepat meski gak ada urgensi.
Perampasan aset terus dibuat meleset. Pemiskinan koruptor gak dianggap kepepet. Main aman sepihak buat lindungi pencopet. Giliran rakyat ngamuk pada kabur pada mencret. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Satu, tiga, satu, dua. Mereka bisa makin gila, makin liar kayak abis minum kuku bima. Sembarangan ancam makin banyak jiwa. Modal undang-undang bersiap menyiksa. Raja singa mengacak hukum rimba dengan buasnya. Berlaku represif bisa dengan leluasa. Jalankan aturan busuk sepuas-puasnya. Makin berasa kuat, berasa punya kuasa. Semua berdalih ini untuk keamanan. Rakyat dibungkam dengan bermacam tekanan. Siap mengatur berbagai kasus pesanan. Yang aman hanya mereka yang jadi rekanan kesetanan. Kalau aturan ini dijalankan, merusak tatanan, hancurkan sendi tiap kalangan. Makin banyak nyawa siap dihalalkan. Dali mengamankan, sudah gak ada halangan. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Yo, bayangkan rakyat kembali jadi korban. Diredam dengan undang-undang pembungkaman. Sembunyikan kebobrokan dari sorotan. Pesta pora bersorak rayakan kesuraman. Sistem bejat yang rusak dibuat makin cacat. Diputuskan cepat gak pedulikan nasib rakyat. Manfaatkan aparat bisa terus main jahat. Negeri melarat oleh kerusakan yang berkarat. Mesin kuasa cuma berputar untuk keuntungan. Rakyat terus jadi tumbal dari tiap keputusan. Makin tenggelam dalam arus kebusukan. Hukum jadi alat buat lindungi junjungan. Harga diri makin diinjak semena-mena. Mandat rakyat membuat mereka makin terlena. Jangan heran kalau rakyat terus merana. Kecuali para kroni koneksi cendana. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Gak ada habisnya rakyat terus didesak dengan undang-undang yang terasa mendesak. Batasi ruang gerak kita makin terdesak oleh aturan busuk yang terus mereka desak. Nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit kalau ingin naik. SIM-nya juga ada sini. Nah, supaya komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Sertifikat uji juga ada semua, Apalagi yang masih kurang. Ijazah mana ijazah? Bukan kasih bukti malah sibuk ngebantah. Ijazah mana ijazah? Pakai segala alasan yang asli hilanglah. Ijazah mana ijazah? Gerahkan ternak dungunya yang rela dijajah. Ijazah mana ijazah? Modal ijazah palsu satu negara dijarah. Rakyat biasa harus seleksi biar bisa kuliah. Tak jarang pakai amplop, udah jadi lumrah. Bolak-balik revisi skripsi karena dosen marah. Baru bisa wisuda terus dapat ijazah. Udah lulus pun gak bisa langsung kerja. Pelamar banyak lowongan gak tersedia. Kadang harus transaksi bawa meja. Kecuali kenal orang dalam yang bersedia. Rakyat biasa mau ngelamar kerjaan harus lewati banyak syarat dan ketentuan. Berbagai dokumen lengkap sesuai aturan. Kadang ada ijazah ditahan jadi jaminan. Kalau bukan orang kaya gak boleh banyak gaya. Kelas bawah tiap hari terus diperdaya. Bangga danyikan antem Indonesia Raya.
tapi negerinya gak pernah berjaya. Ijazah mana ijazah? Bukan kasih bukti malah sibuk ngebantah. Ijazah mana ijazah? Pakai segala alasan yang asli hilanglah. Ijazah mana ijazah? Kerahkan ternak dungunya yang rela dijajah. Ijazah mana ijazah? Modal ijazah palsu satu negara dijarah. Ini sebuah kisah ajaib tapi nyata. Satu negara dibohongi tepat di depan mata oleh pejabat yang modal gimmick semata. Beda jabatan kok bisa beda gelar strata. Waktu wali kota gelarnya doktorandus, tampang dia sosok merakyat karir pun maknyus. Jadi gubernur masuk gorong-gorong macam wedus. Naik presiden mulus dengan hipnotis halus. Gelar mendadak berubah jadi insinyur. Loyalis tak peduli meski logika ngawur. Pidato bahasa Inggris dengan logat hancur. Dia gak peduli yang penting bisa nyayur. Semua omongan penuh dengan kebohongan. Macam orang sen kiri tapi belok kanan. Bikin proyek mercusuar buat jadi bancakan. Rakyat berebut bansos baris di antrian. Ijazah mana ijazah? Bukan kasih bukti malah sibuk ngebantah. Ijazah mana ijazah? Pakai segala alasan yang asli hilanglah. Ijazah mana ijazah? Kerahkan ternak dungunya yang rela dijajah. Ijazah mana ijazah? Modal ijazah palsu satu negara dijarah. Ruwet, ruwet, ruwet. Buah busuk jatuh gak jauh dari pohonnya. Kelakuan anak gak beda sama bapaknya. Membungkus kerakusan dengan bohongnya. Naik tahta setelah merusak mahkamah. Bocah ingusan dipaksa naik jadi wakil. Tampang blow on, blongan plongo tanpa skill. Otak penuh tipu daya macam buto cakil. Cuma jadi beban negara tanpa hasil. Ada jutaan manusia cerdas di negeri ini, hanya terdiam saat bangsa terus dizolimi. Mereka seolah merestui dan mengamini, membiarkan negeri hancur ditelan sengkuni. Satu keluarga muka tembok kepala batu. Dari bapak anak sulung bungsu sampai mantu. Meneror politik negeri udah kayak hantu. Terus lawan sampai tumbang satu persatu. Ijazah mana ijazah? Bukan kasih bukti malah sibuk ngebantah. Ijazah mana ijazah? Pakai segala alasan yang asli hilanglah. Ijazah mana ijazah? Kerahkan ternak dungunya yang rela dijajah. Ijazah mana ijazah? Modal ijazah palsu satu negara dijarah. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Shut the fuck up, bitch! Orang baik tak berumur panjang di negeri ini. Mau di pemerintahan juga di korporasi. Meski punya nyali dan gagah berani, semua berujung di kriminalisasi. Permainan belakang layar telah dalam mengakar, menjulang besar macam logo Golkar. Tembus berbagai lapis hingga sulit dibongkar. Tak sejalan akan dapat ancaman makar. Koalisi dijalin demi keberlangsungan. Praktek kolusi dijalankan tanpa sungkan. Giring opini dan narasi pesanan siap diisukan. Membuat tatanan negeri jadi sungsang, membingungkan. Suara kritis terus dibungkam oleh para ternak yang siap dibenturkan. Teori maju, prakteknya kemunduran. Suara rakyat hanya dipakai 5 tahunan. Lingkaran setan sedang menari-nari, butakan logika nalar dan nurani. Lingkaran setan sedang menari-nari, semakin liar grogoti negeri. Lingkaran setan sedang menari-nari, perlawanan ini tak pernah berhenti. Lingkaran setan sedang menari-nari, akan datang terus membawa api. Ira Puspadewi lama berkarir di luar negeri, pulang kembali berniat untuk mengabdi. Membereskan semua kebusukan korporasi, membuat banyak pihak tersinggung dan sensi. Dia dijebak dalam rekayasa perkara, meraup laba terbesar dalam sejarah, memberikan keuntungan pada negara. Ira tetap divonis bersalah dan dipenjara. Sekarang siapa yang mau pasang badan? Elit terlihat tak peduli seolah lepas tangan. Kalau kasus libatkan kroni langsung cekatan, ambil alih siap amankan meski jebol triliunan. Usaha rugi teriak, usaha untung malah dibacok. Tak berkutik melawan gerombolan parcok. Orang kerja benar dianggap seolah goblok. Terus berulang di sistem negara bobrok.
Lingkaran setan sedang menari-nari, butakan logika nalar dan nurani. Lingkaran setan sedang menari-nari, semakin liar grogoti negeri. Lingkaran setan sedang menari-nari, perlawanan ini tak pernah berhenti. Lingkaran setan sedang menari-nari, akan datang terus membawa api. Seluruh usaha di bawah negara, semua dimasukkan ke kantong dan antara. Lembaga kebal hukum wujud asta cita, mereka suka cita, rakyat yang duka cita. Rakyat cukup dikasih jajan cilok saat kekayaan negeri habis dicolok. Atau sibuk cari FYP joget di TikTok, buat mikir kritis otak udah mentok. Para idealis berujung jadi penjilat bohir, aktivis dikasih jabatan langsung kayak kesihir. Anak-anak nanggung utang negara dari lahir, pandir pikir satir, bibir sindir fakir. Puluhan tahun negeri lepas dari penjajahan, masih jauh dari harapan, tak ada kemajuan. Janji untuk membawa kesejahteraan, namun sulit keluar dari lingkaran setan. Lingkaran setan sedang menari-nari, butakan logika nalar dan nurani. Lingkaran setan sedang menari-nari, semakin liar grogoti negeri. Lingkaran setan sedang menari-nari, perlawanan ini tak pernah berhenti. Lingkaran setan sedang menari-nari, akan datang terus membawa api. Lingkaran setan sedang menari-nari, butakan logika nalar dan nurani. Lingkaran setan sedang menari-nari, semakin liar grogoti negeri. Lingkaran setan sedang menari-nari, perlawanan ini tak pernah berhenti. Lingkaran setan sedang menari-nari, akan datang terus membawa api. Katanya negara hadir untuk rakyatnya, faktanya banyak kebijakan bawa derita. Masyarakat yang dirampas tanahnya tak terungkap, hilang dari berita. Katanya jadi pemimpin harus mengabdi, nyatanya malah jadi raja yang dilayani. Merasa kuat macam kuasanya abadi, tak bawa solusi malah terus membebani. Umbar janji korupsi akan dibasmi, tapi tutupi banyak kebusukan kroni. Main gaya lama lanjutkan rezim tirani, bukan makin sembuh negara makin kronis. Penjahat HAM bisa jadi pahlawan, yang dulu protes ikut kasih dukungan. Anggaran habis buat ternakin relawan, demi menjaga harga diri junjungan. Negara ini sedang masuk angin, banyak pejabat yang masuk angin. Aparat juga pada masuk angin, rakyat jadi korban kalah angin. Negara ini sedang masuk angin, banyak pejabat yang masuk angin. Aparat juga pada masuk angin, rakyat jadi korban kalah angin. Teruntuk para anggota dewan yang terhormat, yang kerja tak jelas tapi makin gila hormat. Harusnya kalian yang tunduk sama rakyat, tanpa mandat kami kalian tak bisa menjabat. Jadi tolong kalian kerja saja yang benar, jangan pancing kami tuk membuat onar. Tak usah pencitraan untuk cari tenar, gaji kalian itu kami semua yang bayar. Buatlah undang-undang yang pro rakyat, bukan yang melindungi para penjahat. Kami yakin pikiran kalian semua sehat, mohon jangan berkelakuan macam bangsat. Jujur kami semua sudah jenuh, pajak terus diperas dari kami punya peluh. Tapi kalian terus membuat kami mengeluh, apa kalian baru bisa sembuh setelah ditelu? Negara ini sedang masuk angin, banyak pejabat yang masuk angin. Barat juga pada masuk angin, rakyat jadi korban kalah angin. Siap komandan, apa kabar komandan? Tolong tugas jangan dijadikan dolanan, terus terima amplop macam kondangan. Rakyat protes langsung dikasih kokangan. Tugas Anda melayani dan melindungi, bukannya membasmi dan menggebuki.
Bukan hanya menangkap para pencuri, tapi juga meringkus maling berdasi. Kami sudah berkali-kalian banyak fasilitas, bukan untuk melawan kami lalu dilindas. Jelas kami pasti tidak bisa membalas, tapi kenapa kalian malah makin beringas? Orang tua kalian pasti bangga dulu biar anaknya bisa memperbaiki masa lalu. Jadi tolong kalian jangan bikin malu, apalagi merugikan rakyat macam benalu. Negara ini sedang masuk angin, banyak pejabat yang masuk angin. Barat juga pada masuk angin, rakyat jadi korban kalah angin. Negara ini sedang masuk angin, banyak pejabat yang masuk angin. Barat juga pada masuk angin, rakyat jadi korban kalah angin. Hey, it's getting local, man. This is so fucked up. That's it. Yo, check it, check it, check it. Gak ada kejahatan yang sempurna, kebusukan pastikan tercium juga. Meski ditutupi dengan banyak berdusta, kebenaran pasti akan terbuka. Gak terduga, rakusnya sungguh luar biasa. Seakan satu negeri mau dibuat binasa. Demi kepentingan busuk satu keluarga, membuat banyak pihak jadi tersandra. Makin kentara, mereka gak peduli dengan negara. Kekuasaan membuat rusak banyak perkara, korbankan banyak pihak, sungguh raja tega. Sudah sejelas ini masih ada saja yang bela. Bongkar semua kejahatan yang menggurita, gak peduli siapapun mereka. Selesaikan dulu semua urusan dunia sebelum membusuk di kerak neraka. Negara dalam negara, bergerak senyap atur perkara. Negara dalam negara, kekuatan gelap membawa sengsara. Negara dalam negara, pelan mengendap susun rencana. Negara dalam negara, dalam sekejap luncurkan bencana. Dunia hukum juga makin gak kira-kira, sudah gak ngerti lagi sama KPK. Buat lawan politik mudah cari perkara, giliran kasus kroni dinasti mereka AFK. Sudah banyak petunjuk juga indikasi, ditambah keterangan dari para saksi. Mereka masih bisa mengorkestrasi untuk lepas dari jerat tuduhan korupsi. Semua jaringan telah terkontaminasi, siap pasang badan lakukan manipulasi. Rela jadi ternak hidup kayak zombie, punya otak tapi gak punya hati. Merasa nikmat berkuasa satu dekade, membuat mereka semua jadi over pede. Merasa sudah punya modal paling gede, pantas saja kemarin minta 3 periode. Negara dalam negara, bergerak senyap atur perkara. Negara dalam negara, kekuatan gelap pembawa sengsara. Negara dalam negara, pelan mengendap susun rencana. Negara dalam negara, dalam sekejap luncurkan bencana. Rekayasa perkara siap jadi senjata, rekayasa aturan dilakukan sambil tertawa. Sungguh dosa besar untuk sebuah bangsa, membiarkan pembohong kuasai istana. Yang daya rusaknya lebih dahsyat dari badai, gak peduli banyak nasib rakyat yang terbantai. Demi kelangsungan kuasa mereka hingga banzai, satu negara pun siap mereka gadai. Ini penghinaan ke seluruh institusi, macam meludah ke bendera merah putih. Tanpa henti terus benturkan anak negeri, gimana bisa mereka punya bandara sendiri? Mana nyali Anda jenderal penguasa? Ini kesempatan perbaiki rekam jejak di usia senja. Apa yang kan diwariskan ke generasi muda? Jangan beri kami bocah gak jelas ijazahnya. Negara dalam negara, bergerak senyap atur perkara. Negara dalam negara, kekuatan gelap pembawa sengsara.
pembawa sengsara. Negara dalam negara, Pelan mengendap susun rencana. negara dalam negara. Dalam sekejap luncurkan bencana. Ini zaman digital, era teknologi. Selamat, selamat berkarya. Salam dari Jokowi. Mobil SMK jadi kendaraan politik. Mau jadi produksi mobil nasional yang cantik. Setelah menjabat mobil pun hilang dari pabrik. Ternyata itu semua hanya gimmick. 2 tahun jadi gubernur, gak tertarik presiden. Janji fokus bikin Jakarta jadi paten. Tapi godaan kuasa bikin dia gak konsen. Cium bendera biar deklarasi tampak keren. Bermacam stop impor pun dikampanyekan. Udah kayak tukang obat keliling karbitan. Pas menjabat prakteknya jauh dari ucapan. Gak jarang kebijakan impor jadi jebakan. Nantang mafia migas gagah berani. Tapi dia ngegas waktu dikulik sama menteri. Setoran cocok tantangan pun hilang nyali. Mafia malah jadi undangan acara VIP. Mobil nasional tapi bohong. Stop impor tapi bohong. Basmi mafia tapi bohong. Hapus bansos tapi bohong. Swasembada pangan tapi bohong. Tidak utang tapi bohong. Anak gak ikut politik tapi bohong. Punya ijazah tapi bohong. Dianggap merakyat dengan tampang polos. Niat busuk disembunyikan gak ke ekspos. Pencitraan gak suka BL terbuat pansos. Tapi malah ketagihan bagiin bansos. Berjanji wujudin swasembada pangan. Pesan ribuan alat-alat pertanian. Namun cerita berujung kesedihan. Penjual alat bangkrut alami kerugian. Raga bego dicanya obligasi sama wartawan. Janji gak mau nambah beban pinjaman. Tapi kenyataan beda jauh sama omongan. Ribuan triliun utang negara jadi warisan. Tak melibatkan keluarga dengan percaya diri. Tak ada proyek pemerintah untuk anak sendiri. Jelang lengser cawe, cawe lupa diri. Demi anak menjadi penerus dinasti. Mobil nasional tapi bohong. Stop impor tapi bohong. Basmi mafia tapi bohong. Hapus bansos tapi bohong. Swasembada pangan tapi bohong. Tidak utang tapi bohong. Anak gak ikut politik tapi bohong. Punya ijazah tapi bohong. Setelah purna hidupnya tidak tenang. Banyak kegelapan yang terbuka makin terang. Tumpukan kasus bersiap menyerang. Hampir seluruh negeri mulai meradang. Ambisi gila membangun kereta cepat yang dipaksakan meski kurang manfaat. Kerjasama mencurigakan dapat gulipat. Menambah beban negara semakin berat. Proyek mercusuar bangun istana raksasa. Keluar dari program awal tapi tetap dipaksa. Berdalih ratusan investor siap kirim dana. Tak sesuai rencana, proyek jadi bencana di mana-mana. Orang kalau punya ijazah itu bangga. Siap tunjukkan kalau ada yang bertanya. Bukan muter-muter, dia jelas arahnya. Kecuali kalau ijazahnya emang gak ada. Mobil nasional tapi bohong. Stop impor tapi bohong. Basmi mafia tapi bohong. Hapus bansos tapi bohong. Swasembada pangan tapi bohong. Tidak utang tapi bohong. Anak gak ikut politik tapi bohong. Punya ijazah tapi bohong. Sudah tapi belum tapi bohong. Ada tapi gak ada tapi bohong. Legal tapi khusus tapi bohong. Naik tapi turun tapi bohong. Tapi bohong. Tapi bohong.
jutaan waktu kita hidup di dalamnya. Masih saja tak paham suaranya berbahasa, tak juga bisa mengerti siratnya yang bermakna. Nurani telah buta akan rakus kuasa. Tak ada guna segala nafsu serakah, semua raga kelak terpendam dalam tanah. Hidup semua insan pastikan musnah, namun alam takkan pernah berkesudah. Manusia hidup untuk mengambil pelajaran, bukan melestarikan kekurang ajaran. Dengan sembarangan alam diperlakukan, saat terjadi bencana dia yang disalahkan. Belajar kebijakan dari megahnya gunung, membaca pertanda layaknya sekumpulan burung. Bukan dengan keegoisan yang mengurung, semua kan ditelan oleh alam sekali gulung. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Penguasa yang merasa sebagai pemilik dunia, kemunafikan dengan panggilan yang mulia. Sandang mewah yang membalut asusila, dengan angkuh menutup terang datangkan gulita. Kebijakan yang membungkus kebusukan, dengan manfaatkan tingginya kedudukan. Mengatur setiap kejahatan macam Tuhan, membiarkan rakyat tertimpa reruntuhan. Terlihat guli dengan rangkaian kata turut prihatin, yang tak pernah tulus datang dari batin. Imbas dari aturan yang dibuat main-main, keselamatan rakyat semakin tak terjamin. Reaksi alam tak pernah jadi sebuah peringatan, terus saja membabat penuh keberingasan. Tak peduli berapa kali telah diingatkan, setan semakin liar kuasai lingkaran. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Yeah. 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 Tak lelahnya alam terus memberi pesan, namun penguasa terus lewati batas kepuasan. Tak pernah berhenti melayani kerakusan, ibadah dan doa hanya jadi sekadar hiasan. Tak ada lagi keinginan menjalin keselarasan, bersinergi dengan alam dalam satu getaran. Bencana masih saja dianggap bercandaan, persetan dengan pengungsi yang gemetaran. Teriakan pedih dari raga yang kehilangan jiwanya, penderitaan yang tak pernah menembus dinding istana. Pemuka agama yang sibuk permainkan firmannya, dalang tetap tak pernah bisa dipidana. Ini hanya selingan sejenak waktu berselang, lalu dilupakan berputar lagi untuk diulang. Tanpa perhitungan semua habis didulang, tak ada urusan seberapa banyak harapan hilang. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Alam memang tak berbahasa, tapi jelas dia bisa merasa. Tak penting seberapa besar kuasa, takkan bisa tandingi alam yang perkasa. Tak peduli seberapa rumit pertanyaan, alam punya caranya sendiri untuk temukan jawaban. Yeah. Oh. Alam punya caranya sendiri untuk temukan jawaban.
Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten-boten aja itu orang-orang ini. Satu dekade terakhir negeri makin rusak oleh kebijakan yang sangat tidak bijak dari penguasa penjilat konglomerat, menjadikan negeri makin melarat. Entah apa yang direvolusi mental, korupsi, kolusi, nepotisme makin kental, tatanan negeri diacak semakin brutal. Masihkah anda belum sadar wahai jenderal? Begitu lama berambisi jadi penguasa, dulu anda sangat lantang bersuara. Jangan anda lindungi pengkhianat bangsa yang mewariskan kerusakan semata pukul rata. Siapapun yang merugikan negara, jangan hanya menjadi sekadar wacana. Kecuali bila anda juga bagian dari mereka, maka semua pidato anda tak ada guna. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Mau sampai kapan negeri dijual ke kapitalis? Mau sampai semua benar-benar habis? Makin hari alam disiksa semakin sadis, digali dan dibabat dengan sporadis. Kalian tak peduli lagi dengan ekologi, berdalih semua demi perbaikan ekonomi. Terus saja lakukan perusakan ekosistem, makin banyak problem karena ekosistem. Anda ejek deforestasi dengan sombong, kalau sawit pohon begitu pun juga singkong. Jutaan hektar hutan terus digarong, sedang menterinya asik main mahyong. Nasib jadi pejabat dibantu bocah tanggung, jadi suka omong sembarang di atas panggung. Negeri makin dibuat anomali tanpa canggung, tanamnya singkong tapi panennya jagung. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Ros. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Pemuka agama bermain dalil sudah katam, dari bahlil sampai ulil semua buat naik pitam. Dulu mereka keluarkan fatwa haram, setelah kebagian jatah tetap mereka hantam. Debat mulai agak pedas macam wasabi, segala diksi dipaksakan dalam argumentasi. Dari Firmo ngering sampai Wahabi, demi nikmatnya mendapatkan konsesi. Akibat silaunya akan hasil tambang, internal organisasi pun jadi goyang. Saling menjatuhkan, saling serang, merebut pucuk pimpinan yang berwenang. Masih bisa bilang bencana ini salah alam, atau pikiran kalian semua yang salah paham? Jadi kurang bisa berpikir lebih dalam, seolah cerdas ternyata gagal paham. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Bila benar semua ini tuh kebaikan bangsa, negeri kita harusnya negeri paling kaya. Alam yang dicipta sebagai rencana mulia dibuat hancur oleh bencana manusia. Kampanye umbar janji semanis gula, hembuskan kesejukan angin surga, merayu pemilih pemula dan manula. Bermodal banyak dana tak terduga, dunia politik dianggap bagai panggung. Di depan terlihat seolah saling bertarung, di belakang berangkulan tanpa canggung. Kerja gak jelas tapi minta disanjung.
Pesona pencitraan di mana-mana, gak pandang kondisi dan suasana. Terlihat merakyat dan sederhana, tapi kebijakannya buat rakyat merana. Yang penting gaya mikir belakangan, seolah masuk ke semua kalangan. Di jalan macam raja bebas halangan, bercanda gak jauh dari selangkangan. Punya mental garong paling akut, sama dosa udah gak ada takut. Masih cengar-cengir waktu diangkut, gak peduli bikin negara bangkrut. Makin lama makin gak ada malu, jadi beban negara macam benalu. Bohong ke rakyat udah jadi candu, udah lancar karena perlu pemandu. Penjahat yang berkedok pahlawan, udah bikin rusak pakai ternak relawan. Gilirin nanti rakyat ngamuk ngelawan, pada pucat kayak orang sawan. Badut-badut politisi badut, gerak licin macam ular kadut. Badut-badut politisi badut, otak kecil tapi perut gendut. Omongannya terus mancing gara-gara, kelakuannya terus cari-cari perkara. Gak sadar udah bikin rakyat sengsara, padahal udah maling banyak dari negara. Emang gak punya otak lo semua, orang lagi kesusahan kena bencana. Masih aja lo pada jadiin ajang drama, berebut expose di depan kamera. Sok peduli angkut karung beras, padahal dia perusak kalong paling keras. Menyambut rambut berbiar dia gak cerdas, satu dunia tahu kelakuan lo zurlas. Ada lagi gaya pakai rompi anti peluru, ke lokasi bencana macam mau berburu. Selesai pose langsung hilang buru-buru, bocil kelas pencitraan lintas penjuru. Lempar bantuan dari atas helikopter, sambil bikin film dokumenter. Dia pada kasus terus bermanuver, tapi masih aja terus kabar. Ini rapalan rima api tanpa jurus, buat para pejabat yang kejaga bekus. Satu negeri terus dibikin salah urus, mereka makin rakus akan makin kurus. Sampai habis gak usah pakai textbook, gak guna semua itu pejabat busuk. Cuma bikin negara tambah kusut, rusak semua gara-gara politisi badut. Badut-badut politisi badut,